Mas Iblis, ini serem banget sih. Memang dulu hobi berantem. Hobi berantem, tapi saya nggak suka rokok dan nggak suka minuman keras. Nah setelah kedua, Are You Ready? Dipukul lagi, ini pecah ini. Ini Pecah ya, lagi? Pecah. Ini hancur, darah itu mengucur. Penonton ramai sekali. Terus akhirnya ini dengan darah udah muncul di dada di mana-mana. Terus saya ingat ibu saya. Nah, wah ya ibu. Terus saya tarik nafas. Saya minta doa itu dalam hati, minta doa itu bahwa ibu saya hari ini bertarung. Bener mas? Ini bukan manusia ini bukan manusia lagi. Waktu itu saya di bopong-bopong gitu. Ini bukan manusia, ini iblis ini orang ini bukan manusia, iblis kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di samping saya ini ada orang istimewa nih. Jadi saya cukup menarik. Sebelum itu perkenalkan diri dulu mas. Namanya siapa? Dari mana asalnya? Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santoso. Saya berasal dari Kota Ngawi dan saya pelatih Panther Club. Nama petarung saya namanya Mas Iblis. Nah, Mas ini Iblis. Yang menarik ini Mas Iblis ya. Iya, Mas Iblis. Julukannya Iblis saya mau mas. Iblis. Nama besarnya di petarung Mas Iblis. Mas Iblis. Mas Santoso ini pengesahan tahun berapa? Saya disahkan tahun 94. Tahun 94. Wah, udah untuk lama dari pencak silat. Oh gitu. Dan beliau juga pendiri pelatih ya? Pelatih Panther Club. Nah, ini nanti akan kita tanya part 2 apa sih itu Panther Club. Ya, yang pasti juga menarik juga. Mas Iblis, ini serem banget sih. Saya tuh jujur pertama kali beliau chatan sama beliau minta video ucapin Mas Iblis. Iya. Mas Iblis Santoso kan? Iya, Mas Iblis Santoso. Saya nggak berani nyebutin Kenapa mas? Takut saya mas, takut iya. dan enak juga kan. Mas Santoso juga lebih tua dari saya. Ketika saya nyebut Mas Iblis, kurang sopan kayaknya. Gitu. Tapi ternyata pas saya cari tahu, memang nama trennya itu Iblis. Iblis ya? Iya, Iblis, betul. Jadi orang itu taunya Iblis. Santoso. Betul, Iblis. Iblisnya, nama tenarnya Iblis. Itu gitu. Gimana sih bisa dapat julukan Iblis sih mas? Gini. Pasti ada ceritanya kan? Iya pasti. Boleh saya ceritakan? Boleh. Dari awal dulu ya? Iya, dari perjalanan. Perjalanan. Kebetulan sebelum nama saya Iblis itu saya namanya Borek. Ada julukan Borek iya, lagi? Borek itu nama panggung Mas Denny. Nama panggung apa? Ketika saya ada konser-konser musik, itu saya sering naik panggung. Kebetulan saya anak jalanan. Ntar dulu nih, naik panggungnya ini apa nih? Nyanyi atau? Bukan, itu berantem. Saya dari anak jalanan saya nggak bisa nyanyi, tapi sukanya berantem. Oh gitu, naik panggung itu berantem? Berantem. Tapi nganggu orang atau gimana? Ya semua kita berantem sama orang, terus kalau kadang-kadang ada yang mengganggu biduan atau penyanyinya kita gitu. Oh ngamanin berarti? Betul, kita ngamanin penyanyinya itu misalnya gitu. Iya. Ya. Terus perjalanan hidup, setelah saya punya nama Borek, nah saya sering berkelahi di jalanan. Memang dulu hobi berantem? Hobi berantem, tapi saya nggak suka rokok dan nggak suka minuman keras. Saya sukanya berkelahi. Petarung jalanan gitu ya? Iya. Hobi berantem, nggak suka ngerokok? Nggak suka minum. Nggak suka minum? Betul, itu. Nah setelah jarang ya? Biasanya kan orang kan suka jalan kan ngerokok gitu ya? Iya. Terus setelah itu perjalanan kami kalau berkelahi di jalanan itu dari kabupaten lain ke kabupaten lain Mas Dini. Jadi istilahnya itu kita nggak di bond atau gimana, solidaritas sama temen anak jalanan juga. Nah itu pada tahun 96 dekade 98. Setelah 98 itu adalah salah satu Wakapolsek dari tempat kami itu menawari saya gini. Aslinya bukan menawari, tapi aslinya untuk mendidik saya ke jalan yang benar. Nah, gitu. Dari Wakapolsek? Ya, Wakapolsek itu, kebetulan Wakapolsek itu gimana? Ketangkap atau gimana? Bukan, saya sering berkelahi dan saya dibawa di Polsek. Oh, memang sering dibawa ke Polsek. Jadi Polsek nggak nangkap saya, tapi saya istilahnya dibina lah, dibina. Terus satu hari Bapak Kapolsek namanya Pak Mina itu menawari saya, Santoso, kamu mau berkelahi? Berkelahi di mana Pak? Mau berkelahi kok ditawari di polisi? Ya, saya kira itu heran juga ya? Heran. Dibolehin? Iya, saya heran waktu itu. Terus beliau bilang, kalau kamu mau berkelahi, saya antar.
Dan nanti ditangkap polisi tidak? Nah, kan lucu berkelahi kalau di antar polisi. Kan? Nah, saya juga agak takut. Enggak, nanti kalau kamu berkelahi, kamu kalau juara menjadi orang-orang tenar, kalau kalah pun enggak jadi masalah karena di dalam perkelahian itu kamu akan dikasih wasit, diizinkan sama istilahnya pihak aparat. Terus saya pikir-pikir, setelah 1 malam saya kembali ke Polsek, ya Pak saya berani. Nah perkelahiannya apa saya enggak tahu, pokoknya saya... Itu udah ada basic bela diri? Saya dari pencaksilat dulu. Oh, kebetulan saya punya 7 bela diri Mas Juni. 7 bela diri, sebutin dong. Ya sebutin. Saya disahkan di pencaksilat di PSAT tahun 94. Itu pertama? Pertama kali ya. Pencaksilat pertama PSAT ya, terus nanti perjalanan saya sebutin nanti perjalanannya. Sebutin aja. Ya. Saya sambung masalah cerita dari Bapak Kapolsek, akhirnya saya diantar di Kapolres Magelang kala itu, tahun 98. Nah di sana saya kaget, saya belum mengenal namanya kejuaraan, saya sangat kaget. Diantar di situ, setelah saya ditinggal. Nah, saya lebih kaget lagi, deg-degannya gini. Apakah saya ini mau dijebak? pikir saya dulu, apakah ini saya mau dimasukkan ke mana itu, ke Nusa Kambangan atau gimana kan gitu kan deket itu. Nah terus itu saya di briefing dari anggota Polres Magelang. Namanya siapa? Mas Santoso. Nah waktu itu saya dimintai apa itu kayak kakak kayak gitu. Nah terus administrasinya ya? Iya betul. Syaratan. Nah terus ternyata sampai sini kita sampai Polres Magelang kita di briefing, Mas nanti pakainya gini, aturannya gini nih. Namanya apa Pak? Itu. Pikir saya itu tarung di jalanan lawan siapa gitu, diadu sama mungkin anak jalanan dari Jawa Timur dari itu pikir saya. Tarung antar jalanan ya. Pikir saya, ternyata karena itu perdana turun tarung. Iya, turun tarung. Ya. Nah, ternyata gini dibuatkan panggung kayak ontagon gitu kan di situ dulu. Nah, saya memang ada ring, Pak. Ada ring tinju di situ. Gitu. Ini mewakilin apa itu? Ini Kapolres Magelang. Oh, jadi mewakilin Polres? Iya, Kapolres Magelang kala itu tahun 98. Iya. Nah, setelah itu saya enggak tahu tarungnya macam apa, aturannya macam apa. Belum tahu aturan? Belum tahu aturan. Berantem aja gitu ya? Berantem. Basic jadi apa? Dari pencak silat. Oh ya udah gini. Kamu nanti pelatihnya salah satu brimob di situ. Kamu nanti aturannya pukulnya kepala. Pukulnya kepala, mukanya yang keras dipukul, tendangan didengkul, misalnya seperti itu. Berarti ini tarungnya tarung bebas ya? Tarung bebas. Nah, kebetulan saya suka berkelahi, sasaran kita juga kepala bebas. Ini. Ya. Nah, setelah itu saya benar-benar bertarung. Nah, bertarung, akhirnya saya menang. Tapi menang saya nggak tahu, menangnya gimana saya nggak tahu. Perdana tanding langsung menang. Menang, tapi saya nggak tahu menangnya ini menang atau kalah, nggak tahu. Oh, berarti ini ya poin ya, menang poin. Menang poin. Nggak ada KO kan? Nggak ada KO. Terus kedua saya menang poin, terus selang 3 jam saya main lagi karena tadi ternyata bapak penyisian Mas Yudi. 1 hari itu mainnya? Main 1 hari main 3 kali. Waduh. Nah, terus setelah itu ceritanya kalau finalnya lucu. Kalau di tarung derajat itu kan tarung derajat yang apa itu? Yang apa? Kayak tradisional, yang pakai seragam segini dulu. Pendek. Ya, sama gembyong pakaian kayak silat itu. Oh, berarti tarung derajat tradisional juga ada gitu. Ada tradisional. Yang ini ya. Yang saya ikut itu yang tradisional. Nah, pas finalnya ini lucu karena saya udah punya pengalaman, udah mengerti yang dimaksud dari pelatih saya yang salah satu brimob itu. Udah ada pengalaman lah. Udah ada pengalaman karena udah 2 kali main lah gitu. Nah, itu saya fight yang saya serang bukan daerah dada Mas ini. Bukan daerah dada dan punggung bukan. Yang saya serang pertama muka dulu. Muka saya dapat kepala, akhirnya saya dengkul gitu. Nah, saya dengkul, terus dia double covernya memang kuat. Akhirnya saya main kaki tulang kering saya habisi dulu. Nah, dari situlah saya juara. Juara 1 kelas 65 waktu itu. Namanya juara 1 tarung derajat Kapolres Magelang. Oh, itu kejuaraan tarung derajat? Tarung derajat. Basicnya silat. Silat. Jadi saya nggak tahu gitu. Oke. Nah, terus setelah itu saya dapat uang saku lah. Iya, uang saku. Uang saku saya lucu. Cuma berapa sih tahun itu? 15.000. 15.000 untuk tahun 96. 96. Nah, 15.000 saya pulang. Setelah itu saya
diantar bukan di rumah, di Polsek Beringin di tempat kami. Nah, terus ada sambutan di situ. Saya juga nggak merasa. Jadi atlet nggak apa-apa Gitu ya. Ada Jadi memang nggak tahu prosesnya atlet itu gimana, Nggak tahu. tarungnya gimana ya. Nggak tahu. Lucu juga. Nah, terus setelah itu saya disambut. Waktu itu Bapak Kapolsek yang namanya Pak Rudi berasal itu dari Padang Pariaman. Terus saya disambut, sekarang Santoso kamu udah jadi atlet. Kamu hilangkan berkelahi di jalanan. Jangan dekat-dekat peminum, pemabuk dan perokok berat. Apalagi narkoba. Nah, mulai dari situ akhirnya saya lari. Memang berlatih benar ya. Lari betul, lari terus saya sering gurah. Saya lari kalau pagi mungkin 6 kilo, 5 kilo tapi di gunung, Mas. Wah, Di tebing gunung. ini. Iya, di gunung karena rumah saya itu kampung dekatnya pegunungan kan gitu. Nah, setelah itu ada tawaran lagi, Mas. Ada tawaran dari senior saya dari PSHT itu namanya pencak silat. Kalau dulu almarhum Ketua Umum Mas Tarmaji itu membuat satu pencak silat namanya Adu Bebas Madiun. Iya. Termasuk salah satu teman saya kalah waktu itu ada M Sodik, ada siapa itu Mas yang saya lupa namanya yang dari Kalimantan, dari Bontang itu ada. Nah, saya kalah di penyisian. Kalah sama? Kalah sama teman dari Madura, bukan. M Sodik senior saya waktu itu. Nah, perjalanan itu terus saya setelah saya tarung derajat mengikuti kegiatan-kegiatan atlet. Tunggu dulu. Nah, yang pertama kan itu berarti tarungnya tarung derajat ya? Iya. Oh, ikut. Jadi pencaksilat ikut tarung derajat. Iya, betul. Unik. Nah, terus pada tahun 99 saya itu pengen banget setelah saya berlatih dengan keras, pengen banget jiwa saya bertarung. Nah, saat itu memang di kabupaten saya termasuk di kampung saya itu sulit akses untuk mengikuti atlet pencaksilat karena jarang-jarang, Mas Denny. Kenapa? Karena eventnya tidak ada. Oh. Kala itu tidak ada. Ya. Apalagi untuk yang bebas ya? Ya, tidak ada. Minim banget. Terus saya dapat selebaran dari sponsor salah satu stasiun TV kala itu namanya TPI. Itu ada pengumuman seleksi TPI Championship, TPI Fighting Championship. Kalau sekarang MMA atau gimana itu ya. Oh, itu MMA yang masih merintis banget dulu Betul. Namanya belum MMA tapi UFA. UFA. Iya, UFA. Nah, saya berangkat dari kota Ngawi, kota kecil saya, ke Sidoarjo. Saya ke Jalan Ambeng-Ambeng Deltasari Sidoarjo. Nah, dari situ yang mendaftar lucu. Ada senior saya yang dari Magetan namanya Bang Jack itu. Nah, Bang Jack itu itu kelas 85, saya kelas 65, kelas ringan tuh. Nah, setelah itu di Jalan Ambeng Deltasari saya seleksi, Mas. Pesertanya 293. Peserta seleksi. Seleksi 293. Nah, jadi saya nggak menyangka dari 293 itu diambil 23 orang. Nah, 23 orang itu saya nggak menyangka kalau saya lolos 3 besar. Nah, itu untuk kelas yang sama apa berbeda? Berbeda dari kelas 23 ringan. 23 itu beda-beda kelas. Beda-beda kelas. Kelas ringan itu 65, kelas menengah itu 75 80, kelas berat itu 80 ke atas lah. Nah, terus perjalanan itu saya lolos. Sebelum pengumuman 3 besar, saya pulang ke Ngawi. Setelah 8 bulan saya di kota Sidoarjo, saya pulang ke Ngawi. Nah, ini ceritanya paling lucu, Mas Didi. Karena berangkat saya itu nggak izin sama orang tua. Nah, ibu saya. Alasan nggak izin kenapa? Alasannya nggak dibolehi karena orang desa nggak boleh berkelahi lagi. Pokoknya kalau izin pasti nggak dibolehin. Nggak dibolehi karena saya sukanya berkelahi di jalanan. Kalau berkelahi ibu saya nangis waktu itu kan. Apalagi kalau ada polisi datang gitu misalnya. Orang tua lah. Nah, terus saya pulang setelah seleksi itu, saya pulang ke Ngawi. Ibu saya nanya, "San, kamu kerja apa di Surabaya?" "Kuli, Bu." "Kuli, Mak," gitu. Oh, berarti udah ngerantau ya, tahunya orang tua ya? Iya, dikira itu saya kerja, Mas Doni. Nah, setelah dari Surabaya itu gini bilang, "Kerja apa di sana?" "Kuli bangunan," gitu. Ya nanti duit, ya punya uang gitu maksudnya kalau orang itu. Nggak punya. Lah kerja kok nggak punya uang? Pikir saya kerja apaan di sana belajar berkelahi kok kerja. Nah, terus itu kalau saya dimarahi sama orang tua saya. Sangat marah besar itu.
nggak boleh kerja kerja nguli bangunan lagi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada salah satu sekretaris desa itu lewat, almarhum Pak Jaman dari Beringin itu lewat, itu bilang ke ibu saya, Mbak Yu, anaknya Mbak Yu jangan dimarahin, anak Mbak Yu tuh tenar gitu. Tenar apa? Tenar apaan gitu. Oh, berarti orang tua taunya dari orang lain malah. Orang lain. Tenar apaan? Anaknya Mbak Yu itu masuk TV. Nah, waktu seleksi kan masuk TV Mas, selama 8 bulan itu. Masuk TV. Saya ditanya, San kamu katanya Pak Carek masuk TV. Kamu berkelahi sampai masuk TV. Nah, dikira orang tua kalau masuk TV masih negatif juga pikirannya. Iya, negatif Mas Dedi. Kalau masuk TV itu dulu kan adanya cuma Indosiar patroli. Masuk patroli itu kasus kan? Iya, kasus ketangkep gitu ya. Iya, betul. Terus akhirnya saya malah dimarahi. Terus saya akhirnya ngaku, enggak Bu gitu. Saya masuk TV itu berkelahi tapi diizinkan negara. Saya jadi atlet gitu. Enggak percaya Ibu saya. Orang-orang sekitar juga enggak percaya, tetangga enggak percaya. Sekarang gini aja Bu. Ibu nonton TV di rumahnya tetangga. Nanti suruh channel TPI, kalau itu TPI belum MNC TV. Nah, Ibu bener jam 1 siang hari Minggu nonton TV. Bahkan yang punya TV nggak percaya. Tolong ini TPI katanya anak saya masuk TV. Yang punya TV pun nggak percaya. Nggak percaya juga. Nggak percaya. Nah, waktu itu masih jam 11 siang hari Minggu. Nah, setelah itu jam 1 bener. Jam 1 itu ada tayangnya. Ada tayangan ulang. Waktu itu saya. Berarti udah tahu menang Mas ya? Siapa? Mas Santoso. Udah tahu, tapi pengumuman belum. Nah, saya lawan lawan Tarjuman dari Tegal waktu itu. Nah, berarti itu udah bela dirinya udah bebas kan? Udah, ini belum. Antar silat? Masih silat. Masih silat. Masih silat dan pengalaman dari tarung derajat itu Mas Denny. Terus akhirnya gini. Setelah Ibu nonton di salah satu stasiun TV, Ibu saya nangis, loh anak saya bener masuk TV dan nggak ditangkap polisi berkelahinya kan gitu. Nah, tetangga-tetangga baru percaya. Terus selang 1 hari, saya dapat pengumuman dari salah satu stasiun TV itu bahwa nama Santoso itu muncul 3 besar lolos. Terus saya ditelepon dari manajemen TV itu suruh ke Surabaya dulu. Nah, dari Surabaya inilah akhirnya saya ditawari, kamu main perdana. Setelah seleksi selesai, saya seleksi udah tarung 4 kali, saya ditawari sama manajemen TPI Mas, kamu mau main nggak? Saya gaji sekian sama orang luar negeri gitu. Dari mana gitu? Pokoknya mau nggak? Lihat fotonya, bener itu. Jadi kelasnya sekarang udah internasional itu ya? Yang lawan orang luar kan? Iya, kalau dulu Mas, ya, kalau dulu kan belum ada kayak HP, belum ada TV yang kayak media sekarang. Sosial itu masih kurang. Betul. Terus setelah itu pokoknya saya mau. Alhamdulillah gaji paling kecil waktu itu tahun 98 digaji berapa Mas ini? 750. Tahun 98. Iya, tapi kan belum krisis itu kan. Masih gede lah dulu. Iya. Masih gede 700 tuh. Ya, terus akhirnya ternyata gini, saya dibawa ke Jakarta, saya dikemkan di Sasana Asmi di Pulau Mas waktu itu selama 1 bulan di sana. Nah, tarungnya kan di Taman Mini Pintu 2 Mas, salah satu stasiun TV ada di sana. Nah, saya dibawa mobil dan tarung. Nah, tarungnya cerita gini, hari pertama penimbangan, penimbangan dulu kan nggak pakai cuma celana dalam gitu. Kalau sekarang kayak sombong kayak siapa, Matt Gigor. Iya. Pas waktu kita ditimbang, karena saya agak kecil, hitam. Keras ya? Ya hitam. Nah, saya dari kampung dan dia orangnya putih kayak Mas Dedi. Nah gitu, terus. Orang luar itu kan? Orang Korea. Bule. Orang Korea. Nah, Korea. Dia Korea Utara. Nah, dia pakai transit bahasa. Dia bilang gini, iblis bukan iblis, Santoso. Itu belum dapat julukan iblis? Belum. Nah, dari sinilah ini. Nah, Santoso, kamu sudah siap mau berapa gulung untuk bungkus mayat kamu? Nah, waktu itu di ini. Cywar dulu nah, ya? itu betul. Nah, saya agak kaget juga, tapi saya mencoba tenang, tarik nafas. Nah, karena waktu itu saya motivasi, saya berangkat dari Jakarta
bapak saya lagi sakit Mas Doni. Sakit kalau setiap bulannya bapak saya itu cuci darah. Dan saya itu dari keluarga yang tidak mampu dan adik saya banyak. Nah, cerita gitu. Setelah itu saya bilang gini, saya datang dari jauh, keinginan saya cuma satu, juara. Nah, gitu. Setelah itu agak memanas situasinya, terus akhirnya para promotor itu menenangkan kita. Terus besok itu kita tarung. Nah, malamnya itu dinner bersama itu para petarung itu dinner. Nah, yang mohon maaf yang ini Mas Doni, yang lucu lagi, pas saya makan, namanya saya orang kampung, makannya itu soto kampung Mas. Itu basi lagi. Sotonya udah basi. Udah basi. Iya. Pas saya makan, waduh, udah basi, tapi ini perut udah lapar, nggak apa-apa saya makan terus. Sikat aja. Iya. Lapar ya. Iya. Nah, teman-teman itu milihnya yang kayak bebek goreng yang itu Mas Doni. Nah, terus besoknya main. Nah, main ceritanya lucu. Saya partai ketiga Mas Doni. Jam 1 siang di Ontagon TP itu saya partai ketiga. Nah, kebetulan yang masih itu Deddy Yusuf. Deddy Yusuf yang artis itu. Saya masuk di Ontagon ring 8 itu. Nah, judulnya gini Mas Doni, lucu. Pas Deddy Yusuf bilang, "Are you ready? Are you ready? Fight." Saya nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Nggak bisa ngapa-ngapain itu maksudnya gimana? Saya nggak bisa jalan karena saking nervous saya. Oh itu. Iya, nervous banget. Kena mental ya, kata orang sekarang. Gitu, karena dari Jimmy Alexander itu jangkauannya 171 Mas. Tinggi dia. Iya, lah saya 167. Wah, saya ini, terus akhirnya gini, saya pasti iya itu nggak bisa jalan, mau gerak, mau mukul rasanya berat, susah gitu. Terus Jimmy pas pukulan telak, pertama jedias ini kena mulut saya. Dia mukul betul, karena dia kebetulan punya boxing dan punya Brazilian Jiu-Jitsu. Ini mukul, ganjel gigi saya mencelat, lepas itu, lepas ini berdarah Mas, berdarah. Terus Lamting, tahu Lamting yang dari artis itu yang dulu salah satu pemeran film Tutur Tinular. Nah, yang Cina orang Cina itu. Itu bilang, "Udah nggak layak tanding itu, nggak layak tanding." Oh, udah direndahin. Ya, udah nggak layak tanding terus. Bukan ngerendahin tapi udah ngeliat kondisi maksudnya. Kondisi ini hancur. Terus saya langsung di ini Mas, dihitung sama Deddy Yusuf. 1, 2 sampai 8. Saya masih bisa gini, tapi darah udah mengucur. Dan mulut sudah nggak bisa ini, karena ganjel gigi udah mencelat, udah lepas gitu. Nah, tadi dihitung, saya ditanya lagi, diperiksa dokter itu, saya hanya bilang di sudut netral kayak sekarang. Saya bilang, saya masih siap. Nah, Anda sudah nggak layak tanding, saya masih siap. Saya bilang gitu. Nah, terus dikasih kesempatan kedua lah Mas. Nah, dia nggak langsung ambil keputusan. Nggak langsung, karena kita pasti siap kok, gimana? Saya semangat, orang semangat. Nah, setelah kedua, "Are you ready?" Dipukul lagi, ini pecah ini. Pecah. Ini hancur, darah tuh mengucur. Penonton ramai sekali. Penonton sangat ramai, riuh. Ibaratnya saya sudah drop lah gitu. Kalau orang lihat kondisinya udah parah banget ya. Gitu, terus akhirnya ini dengan darah udah muncul di dada di mana-mana. Terus saya ingat ibu saya. Nah, ibu. Terus saya tarik nafas, saya minta doa itu dalam hati, minta doa itu sama ibu saya hari ini bertarung. Bener Mas. Saya bilang dalam hati, "Ibu, doakan anakmu bertarung hari ini." Terus saya berani. Merinding ya Mas. Merinding. Terus saya berani siap karena dipukul itu sakit rasanya. Nah, pas saya gini, setrit tangan saya itu nggak sampai kena muka karena double covernya sangat kuat karena boxing. Pertahanannya bagus ya. Saya gini nggak jebol, terus saya gini juga nggak jebol. Pas saya pukulan swing dari bawah, nah ini kelemahannya dia, swing menghindar sambil ini mau take down atau kimura dia mau ngunci saya. Menjatuhin lah bawah ya. Dia ambil kepala saya karena saya cukuran agak pelontos karena sudah keringat campur darah. Lepas Mas, kan licin. Nah, saat dia mau ngunci, siku saya itu masuk ke lehernya Jimmy Alexander. Persamaan jatuh, saya di atas, sikut saya masuk ke leher. Pas itu suaranya keras sekali di dekat telinga saya. Suaranya
kayak kak gitu. Gurih ya. Nah, nah setelah itu terus saya tarik napas panjang-panjang, saya pukul rusuknya, terus saya pukul rusuknya dan ulu hatinya. Sampai akhirnya hitungan 1 menit 17 detik. Dia terkapar. Nah, dia terkapar, saya juga terkapar karena udah sakit semua. Nah, terus saya dikeluarkan itu bukan lewat pintu oktagonnya itu. Bukan di lewat ringnya bukan, tapi di lewat atasnya. Nah, terus ada salah satu namanya Mas Diki. Mas Diki itu apa ya, kayak promotor petarung. Rumahnya itu Jawa Timur, dekat Polda Jatim. Itu bilang gini, ini bukan manusia ini bukan manusia lagi. Waktu itu saya di bopong-bopong gitu. Ini bukan manusia, ini iblis ini orang ini bukan manusia, iblis kan gitu. Nah, dari situ menyebutnya sudah akhirnya iblis gitu karena saya berdarah-darah. Gitu. Nah, terus cerita nama iblis dari situ. Oh, dari sana. Iya, dari Lekatnya tuh ya. dari namanya Mas Diki, seorang promotor petarung waktu itu yang menjuri saya namanya iblis itu. Pencetus pertama. Iya, gitu. Terus saya diwawancarai. Setelah ini saya disikat, dibersihkan sama medis. Saya diwawancarai. Nah, sedangkan medis itu mau menanyakan nama saya lucu. Bilangnya iblis akhirnya. Iblis juga yang dipanggil. Ya, saat itu juga medisnya lucu. Medisnya manggil iblis ya. juga. Ada medisnya kan ada 3 itu. Nah, saya diwawancarai, kaki saya taruh di meja karena saya udah kecapean, darah masih mengalir. Saya juga kesakitan. Saya bilang, Mbak, mohon maaf, Mbak Ekamta, mohon maaf, saya jangan dijahit. Loh, kenapa masa dijahit? Ini loh parah loh sampai sini. Jangan dijahit, Mbak. Dilem aja kalau ada. Nah, waktu itu. Loh, ini parah loh. Karena saya takut jarum suntik. Gitu. Terus akhirnya saya dilem, bener dilem. Lucu juga ya, petarung takut jarum suntik. Iya, betul. Nah, itu. Nah, terus setelah itu saya diwawancarai, ini pakai nama baru ya, ngono. Itu yang krunya TPI. Ya nggak apa-apa, terserah Anda lah. Oke, pakai nama baru aja. Ini Mas Iblis dari mana? Dari Pasta Petra. Pasta Petra itu petarung sejati pembela tanah air. Karena saya belum punya sasana waktu itu Mas ini. Langsung buat sendiri itu gimana? Iya, buat sendiri Bu. Ya supaya terlintas Pasta Petra gitu aja. Nah, terus Pasta Petra latihan udah berapa tahun. Kalau kita latihan udah lama kayak gitu kan, pikir saya kan latihan di PSAT atau pencaksilat gitu Mas Joni. Terus bilang gini, fisiknya pakai apa? Saya orang desa, kalau fisik lari di gunung bawa kayu yang besar. Betul Mas. Kalau saya setiap fisik lari, itu saya bawa kayu balok yang besar itu saya pikul gini, saya lari, sambil lari gitu. Nah, terus makanan sehari-hari apa? Makanan sehari-hari namanya orang desa paling enak sayur jagung sama nasi, sayur bayam sama nasi jagung, nah, gitu. Nah, yang wawancara itu ketawa semua. Nah, terus setelah itu ditanya lagi, mau nggak nanti untuk karir ke depan langsung dikontrak di Jakarta, bukan di Surabaya? Itu tergantung manajer saya. Kebetulan manajer saya namanya Mbak Nur Asisah, itu dari Magetan waktu itu. Nah, terus saya waktu itu selesai, terus di luar itu, mohon maaf ya, banyak kayak Mas Denny, kayak waktu itu kayak fan. Banyak fan itu gini, ini orang apa iblis bener-bener. Ada yang jubit, ada yang gini. Padahal ini sakit semua. Ini sakit semua ya. Kalau dicium lo enak nih. Malah dicubit. Iya. Gini, karena saya udah hancur Mas. Udah hancur betul. Udah hancur. Jadi selama hampir 15 hari, mohon maaf saya makan nggak bisa. Karena ini ditempel, terus ini ditempel. Saya nggak bisa makan. Saya hanya bisa pakai selang gitu. Bubur ya. Iya. Tapi saya bangga apa? Saya dapat gaji waktu itu. Nah, lebih bangga lagi, saya dari manajemen Keratindeng datang ke mes saya menyerahkan sponsor yang dijanjikan 5 juta waktu itu. Dari Frutella juga sama. Sudah ada sponsor berarti. Waktu itu memang Keratindeng Mas yang ini. Gede dan Keratindeng. Iya, kalau dulu. Kalau sekarang mungkin agak gede juga ya. Gede Mas. Agak gede juga lah. Nah, ceritanya seperti itu perjalanan saya. Terus akhirnya saya 3 bulan di mes, terus saya balik ke boxing Surabaya. Baru belajar boxing. Terus sama pihak
TPI, saya disekolahkan di Karate Yusuke. Di karate ya? Karate Yusuke, karate pertama. Nah, itu di tempatnya di Jakarta Selatan, di apartemen hijau Jakarta Selatan. Pelatihnya siapa itu, Budi Setiawan di TPI itu. Nah, setelah itu saya lolos di karate. Di Surabaya saya dibelajari boxing, Mas. Termasuk saya punya jiu-jitsu. Oh, udah belajar. Udah belajar, alhamdulillah saya fasih. Kalau masalah ground saya alhamdulillah. Udah tahu, ya? Udah tahu. Mungkin dari apa itu kuncen kimura, ambar, saya udah tahu semua, alhamdulillah gitu. Jadi perjalanan hidup saya singkatnya seperti ini, Mas Dedi. Ya mudah-mudahan untuk menginspirasi teman-teman bahwa kita seorang petarung jalanan, kalau kita mau, kita punya niat, kerja keras, semangat, dan selalu berdoa, istighfar, minta yang di atas, saya yakin pasti dikabulkan. Itu, Mas Dedi. Keren sih. Jadi itu ceritanya kenapa julukan iblis. Jadi Mas Santoso yang saya dapat ya, walaupun dia petarung jalanan atau orang di jalan lah ya, tapi dia ini nggak rusak gitu hidupnya. Jadi ada saat-saat tertentu dia untuk bertarung. Jadi nggak ngerokok, nggak minum ya, nggak mabok. Kalau saya memang dari kecil itu nggak suka merokok. Dan saya nggak suka minum, walaupun saya hidupnya di lingkaran orang-orang seperti itu ya. Kalau saya dari kecil itu misalkan kalau nonton Origin Tunggal itu, teman-teman saya mabuk, saya biasanya bawa motor ngantar teman-teman yang mabuk itu ke rumah masing-masing kan gitu. Jadi saya memang satu motivasi saya, karena saya anaknya orang nggak punya, anak orang desa nggak boleh mabuk gitu, Mas Denny. Oke. Siap. Nanti di next kesempatan saya mau tanya tentang Panther Club ini. Oh gitu ya? Boleh. Tapi di part 2 nih. Oh gitu ya? Boleh, siap. Teman-teman jika ada pertanyaan ntar langsung komentar aja nih. Mas, sebelum saya tutup di part pertama ini, kasih pesan atau masukan kepada teman-teman yang mereka mungkin asalnya dari petarung jalanan seperti itu, bisa berprestasi kayak ini, dikasih motivasi boleh, Mas? Boleh ya. Buat teman-teman saya yang dari mungkin ya senasib dengan saya, teruslah berjuang, maju tanpa kenal lelah. Asalkan punya kemauan, Tuhan pasti kasih jalan. Terus maju, jangan patah semangat, karena kita hidup itu untuk berjuang, dan perjuangan tidak ada habisnya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih kata-katanya motivasi banget. Oke teman-teman ya, intinya kita memang harus berjuang. Ya betul. Siapapun itu, baik orang jalanan maupun bukan, tetap berjuang, Mas ya. Ya, sehebat apapun, kalau kita nggak berjuang, nggak mungkin kita ini, Mas, berhasil. Pakat, nggak usah dibantah. Gitu. Oke, pokoknya part kedua ditunggu ya. Kita bahas tentang Panther Club. Apa sih itu Panther Club? Ditunggu part 2-nya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.